menunggu Bu Meliana, kita langsung saja. Saya persilahkan kepada Bu Ratnawati untuk mempresentasikan proposal PTK-nya. Silakan Ibu share screen PTK-nya, Bu. Halo, Bu Ratna. Ini suara saya terdengar atau tidak ya? Halo? Terdengar. Oh ya, sip. Terima kasih. Silakan Bu Ratnawati. Iya. Silakan Bu Ratnawati. Bu Ratna. Bu Ratna. Halo. Iya, silakan Halo. Bu. Iya, silakan Bu. Sudah masuk ya suara saya? Sudah Bu, sudah. Sudah ya? Sudah Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ratnawati Priutami dari SD Negeri Cemara 2 Surakarta akan menyampaikan tentang peningkatan belajar PKN materi kedisiplinan dengan menggunakan metode bermain mencari jejak bagi siswa kelas 2 semester 2 di SD Negeri Cemara 2 tahun 2016-2017. Latar belakang masalahnya yaitu 1. Menghadapi siswa yang aktif dengan potensinya masing-masing harus difasilitasi sesuai perkembangannya. Kemudian hasil pembelajaran PKN siswanya masih rendah. Yang ketiga adalah peneliti mengupayakan untuk meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa pada kompetensi KD 4.1 yaitu kedisiplinan dengan metode bermain. Identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, siswa tidak aktif selama pembelajaran. Kemudian siswa kurang menguasai materi. Batasan masalahnya, peneliti membatasi pada materi kedisiplinan yaitu KD 4.1 pada pelajaran PKN. Yang kedua, peneliti menggunakan metode mencari jejak yaitu siswa bermain melewati beberapa pos. Kemudian peneliti menginginkan hasil belajar nilai kedisiplinan meningkat. Rumusan masalahnya yaitu 1. Apakah dengan menggunakan metode bermain mencari jejak dapat meningkatkan hasil belajar PKN siswa kelas 2? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggunakan metode bermain mencari jejak sehingga meningkatkan hasil belajar? Tujuan penelitiannya yang pertama adalah apakah dengan menggunakan metode bermain mencari jejak dapat meningkatkan hasil belajar PKN siswa kelas 2. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggunakan metode bermain mencari jejak sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui sejauh mana penerapan penggunaan metode bermain dapat meningkatkan hasil belajar PKN kelas 2 semester 2 di SD Negeri Cemara 2. Yang kedua, agar siswa hasil belajarnya bisa lebih meningkat. Manfaat penelitiannya yang pertama untuk guru, yaitu mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang kedua, siswa bisa muncul rasa ingin tahu dan anak-anak bisa pola pikirnya bisa lebih kritis. Bagi sekolah, merupakan pengembangan metode yang cocok untuk siswa yang ada di SD Negeri Cemara 2. Kajian teorinya yaitu menurut Nana Sujana mengatakan, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Kemudian menurut M. Saihul Arif, bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dan bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk hakikat metode bermain sendiri, menurut Kim Praswil dalam A.S.D. Muhammad mengatakan bahwa permainan adalah usaha olah diri yang sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja dan prestasi
dalam melaksanakan tugas kepentingan organisasi dengan lebih baik. Kemudian menurut John Freeman dan Utami Munandar, bahwa ciri-ciri metode pembelajaran bermain yaitu satu, siswanya bermain secara berkelompok, kemudian siswanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian siswanya dari ras, budaya, suku yang berbeda dengan memperhatikan kesetaraan gender. Yang keempat yaitu penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. Kemudian kelebihan metode permainan menurut John Freeman dan Utami Munandar bahwa satu, permainan ini melatih anak untuk mendramatisasikan sesuatu serta melatih keberanian. Yang kedua, metode ini menarik untuk siswa sehingga suasana kelas menjadi hidup. Yang ketiga, anak bisa menghayati peristiwa sehingga mudah mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatannya sendiri. Yang keempat, anak dilatih untuk menyusun pikirannya dengan teratur. Menurut Hasanah, yaitu permainan mencari jejak merupakan permainan luar ruangan yang mengaktifkan seluruh indera untuk mencari jejak atau petunjuk agar anak mengikuti petunjuk untuk menemukan gambar atau benda yang dimasukkan guru. Menurut Hasanah, manfaat permainan mencari jejak ada banyak, yaitu melatih ketahanan fisik, meningkatkan kemampuan eksplorasi, mempertajam kemampuan navigasi, membangun kerjasama tim, meningkatkan kepercayaan diri, memperluas pengetahuan umum, merangsang kemampuan berpikir anak, mengajarkan tanggung jawab, meningkatkan kebahagiaan, dan meningkatkan interaksi sosial. Kerangka berpikirnya, pada kondisi awal guru belum menggunakan metode mencari jejak, ternyata hasil evaluasi siswa materi kedisiplinan masih rendah. Pada siklus 1, guru sudah menerapkan metode mencari jejak, hasil evaluasinya meningkat, tapi belum sesuai yang diharapkan guru. Karena siklus 1 belum sesuai, maka dilanjutkan siklus kedua. Ternyata setelah siklus kedua didapatkan diharapkan meningkat 80% di atas KKM. Kemudian hipotesisnya dengan menerapkan metode bermain mencari jejak, diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN pada materi kedisiplinan sehingga hasil belajar peserta didik meningkat. Setting penelitiannya diperkirakan 4 bulan, yaitu bulan pertama digunakan untuk penyusunan instrumen dan observasi serta survei, kemudian bulan kedua analisis pelaksanaan tindakan, kemudian analisis data. Bulan ketiga pembahasan dan diskusi, kemudian bulan keempat penyusunan laporan. Tempat penelitiannya di kelas 2 SD Negeri Cemara 2 nomor 13 Surakarta. Subjeknya siswa kelas 2 dengan jumlah siswa 32. Kemudian objeknya metode bermain mencari jejak dalam materi kedisiplinan. Data berasal dari nilai siswa, diambil dari kondisi awal siklus 1, siklus 2. Sumber datanya dari daftar nilai siswa, kemudian lembar pengamatan. Teknik dan alat pengumpulan data, tekniknya menggunakan tes, yaitu tertulis dan perbuatan. Kemudian non-tes berupa pengamatan, dokumentasi, dan menggunakan tabel checklist pengamatan. Alat pengumpulan data menggunakan butir soal tes dan tes tertulis dan tes perbuatan atau praktek. Kemudian non-tesnya menggunakan lembar observasi, tabel checklist, dan kamera untuk mendokumentasikan. Validasi datanya, agar valid penulis menggunakan data dari hasil nilai pengerjaan butir soal, kemudian lembar observasi berupa checklist. Analisis datanya dengan membandingkan hasil nilai tes antar siklus, kemudian berdasarkan observasi dan refleksi yang dilaksanakan. Kemudian indikator keberhasilannya melalui pengamatan teman sejawat menggunakan pedoman observasi, diharapkan hasilnya lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian melalui pengamatan guru menggunakan pedoman observasi antusias siswa,
diharapkan skornya lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian hasil belajar siswa dengan nilai 80% di atas KKM. Prosedur tindakannya pada siklus 1 yaitu persiapan, kegiatan awal, inti, dan akhir, begitu pula di siklus 2. Prosedur tindakannya pada prasiklus guru belum menggunakan metode bermain mencari jejak, kemudian siklus 1 sudah menggunakan. Ketika hasilnya yang di siklus 1 belum maksimal, dilanjutkan ke siklus 2 dengan urutan pelaksanaan yang sama. Hasil pelaksanaan yang menurut guru dianggap berhasil, nanti jika dilihat, yang pertama yaitu konsentrasi siswa bisa fokus dan tampak dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar terasa lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, siswa terlihat lebih aktif dan berpikir kritis dalam mengikuti pelajaran. Nomor 4, suasana kelas terlihat hidup dan interaksi guru siswa terjalin baik. Yang kelima, hasil belajar siswa meningkat. Kemudian yang keenam, tercapai tujuan perbaikan pembelajaran yang direncanakan. Ini kebetulan dokumentasi saya pada siklus 1 ke pertemuan 1. Foto-fotonya ini dari persiapan, kemudian itu yang di bawah adalah anak-anak dari mulai home pimpah membentuk kelompok, kemudian di pos-pos saya mengamati anak-anak, kemudian teman sejawat ada yang mengawati juga. Terima kasih, mungkin sekian dari saya, mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari Ibu Ratnawati. Sekarang saya buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau memberikan masukan kepada Ibu Ratnawati. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan masukan kepada Ibu Ratnawati. Kalau tidak ada, saya masuk dulu ke penilaian kali ya. Silakan Bu Suci memberikan masukannya. Ya, assalamualaikum Bunda Umi, Pak Bambang. Waalaikumsalam. Yang presentasi tadi Bu Ratnawati. Mati saya tadi nyimak sudah dari awal itu, kayaknya sistematikanya sudah suwe Bu. Ini sudah dari literatur tadi bab 2 sudah, bab 3 sudah. Untuk saya lanjut ke bab 4 dan bab 5 Bu Ratnawati. Baik. Nah, itu aja Bu Umi, Ya, makasih. sama-sama. Masukan dari Bu Suci sudah sistematikanya sudah baik. Tinggal dilanjutkan ke bab 4 dan bab 5. Sekarang saya panggilkan Pak Hairudin untuk memberikan masukan ya. Silakan Pak Hairudin. Saya belum nyimak tadi dari awal. Mohon maaf. Ke Pak Bambang dulu juga boleh. Pak Bambang nanti dulu. saya sekalian Oke. dengan Baik. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Oke, baik, makasih Bumi. Seperti apa yang dikatakan Bu Suci sudah enak runtun dari awal sampai akhir. Saya sedikit mengingatkan karena Ibu menggunakan metode permainan, di mana yang namanya metode ini pasti memiliki ciri atau karakter tersendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, alangkah bagusnya yang tadi di foto-foto itu Bu, Ibu tuangkan dalam bab 2-nya pada saat membahas tentang metode permainan yang Ibu maksud ini, itu langkah-langkah atau sintaks dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Sehingga nanti ke depannya bagi teman-teman yang ingin mengikutinya, bisa mengacu pada pola yang Ibu sudah jadikan acuan tersebut. Dan sekaligus ini mungkin bisa menjadi menjadi bahan kesimpulan dari permasalahan yang kedua yang Ibu tulis. Tanggal 30 kumpul KPM. Itu saja dari saya. Makasih Bu. Apa? Tanggal 30 kumpul KPM. Sip.
Ada lagi Pak Bambang? Makasih. Tidak. Oke, kalau tidak sekarang barangkali Pak Hairudin mau menambahkan? Ya, baik. Saya tadi menyimak sekilas, memang sudah rapi sekali sistematikanya. Boleh saya lihat bab 3-nya? Silahkan dibuka kembali Ibu PPT-nya. Pak Hairudin mau melihat bab 3-nya. Sambil saya mengingatkan, silakan Bapak Ibu untuk absen di dalam kolom chat. Selamat datang Bu Neni, silakan absen. Boleh kok absen sebagai partisipan Bu, silakan. Terima kasih ya. Oh, sebentar, ke judul dulu, ke judul. Oh, ke judul dulu. Bu Ratna ke judul dulu Bu. Ikatan sebagai PPN Bu, bisa dengarkan saya? Bu Ratna bisa mendengar Pak Hairudin Bu? Bu Ratna? Mungkin seperti tadi saja Pak, Bapak bicara nanti mungkin rekaman saya bisa didengar dan bisa memberikan masukan seperti tadi Ibu Siti Hodijah. Oke. Saya hanya ingin tahu bermain jejak itu, metode bermain jejak itu ada sintaksisnya. Seumpama ada kajian teori sintaksis metode bermain jejak atau tidak, atau memang ini idenya Ibu diciptakan sendiri. Ya, itu yang saya ingin tahu gitu. Oke, kalau tidak, kalau bisa mendengar saya tolong dijawab. Kalau tidak ya saya pikir nanti belakangan. Coba ke bab 3-nya. Ibu silakan bab 3-nya Bu. Bab 3-nya yang mananya Pak Hairudin? Pak Hairudin? Sumber data. Ya, saya lagi baca. Oh, Bawahnya lagi validasi data dan bawahnya lah Bu. Bawahnya lagi Bu. Sumber observasi. Oke, stop indikator keberhasilan. Oke. Ini nanti tapi ketika sudah ada penelitian menarik untuk melihat instrumen dari penelitian Ibu tentang pengamatan teman sejak pengamatan guru yang skornya lebih dari, ya saya ingin melihat butir-butir itu sebenarnya, tapi berarti kalau sekarang belum ada, semoga nanti bisa lihat butir-butir ya pengamatan ini. Baik, terima kasih waktunya. baik. Demikian masukan dari Pak Hairudin. Mudah-mudahan kalau Bu Ratnawati bisa mendengarkan, Ibu bisa berkomunikasi dengan Pak Hairudin. Tapi jika tidak, mudah-mudahan ini rekaman saya nanti bisa didengarkan sehingga nanti bisa memberikan masukan untuk perbaikan proposal PTK Ibu. Demikian. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Saya persilahkan. Jangan lupa isi absennya di kolom chat. Ini bisa apa ya? Tadi cuma suaranya putus-putus.
Oh, silakan menanggapi, Bu. Kalau terdengar silakan menanggapi, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda Suci dan Pak Bambang, kemudian Pak Khairuddin. Tentang permainan sebenarnya itu seperti itu loh. Pas pramuka itu loh Pak, ada pos-posnya gitu. Jadi setiap pos nanti saya beri petunjuk. Posnya itu saya buat acak, jadi supaya anak itu mencari. Urut dari pos 1, 2, 3. Saya memasangnya pos itu tidak urut. Jadi anak-anak yang mencari. Kebetulan sekolah saya agak luas, jadi anak-anak bisa bergeraknya lebih leluasa gitu. Dan saya mencari titik-titik yang sekiranya di kelas lain itu tidak mengganggu. Sebenarnya saya namakan mencari jejak ini, saya terinspirasinya itu dari kegiatan pramuka yang ada pos-posnya gitu. Kemudian untuk yang instrumen tadi mungkin nanti saya mungkin bisa saya tampilkan ketika laporan semuanya udah selesai kan di lembar lampiran ya. Kemudian untuk yang Pak Bambang tadi saya mau tanya, apakah kalau di bab 2 sudah dipasang gambar-gambarnya, perlu dipasang lagi nggak di lampiran atau di bab 4-nya gitu. Terima kasih. Baik, silakan Pak Bambang, Bunda Suci dan Pak Khairuddin untuk menanggapi. Halo? Oke, jadi saya Bumi. Ya, silakan Pak. Jadi di gambar itu yang itu siklusat kan ibaratnya sebagai dokumentasi ibu kalau kegiatan ini dilaksanakan dan sebagai bukti orisinil kepemilikan. Nah, maksud saya yang di bab 2 itu perlu ibu sajikan seperti apa yang tadi Pak Khairuddin tanyakan. Ini kan kalau yang saya tangkap adalah membakbil dari pola kepramukaan. Maka alangkah bagusnya jika sintaks atau dalam proses Pak Bambang suaranya putus-putus ya? Halo, Pak Bambang suaranya putus-putus. Halo, Pak Bambang suaranya putus-putus, Pak. Halo, Pak Bambang suaranya putus-putus. Pak Bambang. Suaranya putus-putus, Pak. Halo, Pak Bambang. Iya, halo. Ya, diulang Pak, boleh Pak? Suaranya putus-putus. Oke, jadi begini Bu. Jadi yang ibu lampirkan tadi adalah foto dokumen. Atau di chat saja, digambar saja Pak, biar terlihat. Itu adalah merupakan bukti kepemilikan PTK yang Pak Bambang, boleh nggak ditulis di note-nya seperti akhir aja dulu dah. Nanti saya di akhir aja. ditulis di chat kayak kemarin supaya terbaca. Ini suaranya putus-putus. Pak Khairuddin mungkin bisa membantu, Pak. Iya, ya. Saya malah tadi dari suaranya Bu Ratna aja sudah terputus-putus, jadi saya juga tidak bisa nangkap jelas apa yang disampaikan oleh Bu Ratna. Cuman terkait dengan instrumen tadi, yang buat saya menarik adalah indikator hasil penelitian itu di atas 3, itu maksudnya apa? Maksud di atas 3 itu apa? Maksudnya rata-ratanya di atas 3 atau apanya yang di atas 3? Itu yang saya menarik untuk melihat instrumen dari Bu Ratna.
Jadi kan tadi kan hasil observasi dari guru atas 3, kemudian keaktifan kelas itu juga di atas 3. Di atas 3 itu maksudnya apa gitu. Itu dia yang buat saya tertarik untuk melihat instrumen dari Bu Ratna. Nah, itu. Baik, demikian Bu Ratna, mungkin bisa menanggapi Bu Ratna tentang instrumen? Baik, kalau tidak sekarang Pak Bambang mau dicoba lagi Pak Bambang? Bu Ratna mau menanggapi Bu? Halo. Iya, silakan Bu. Untuk lembar pengamatannya saya menggunakan skala 1 sampai 4. Jadi maksudnya 3 lebih besar atau sama dengan 3 nanti diharapkan dari poin misalnya guru sudah menggunakan metode dengan baik dan sebagainya itu nanti skornya bisa 3 atau lebih. Itu Bu Ratna. Jadi saya pikir seperti ini agar lebih mudah diterjemahkan juga, agar tidak membingungkan kebingungan. Tidak menimbulkan kebingungan maksud saya di atas 3 itu kalau dibahasakan apa gitu. Kalau dibahasakan misalnya di atas 3 itu baik gitu ya kan, atau kan ring 1 sampai sekian misalnya kurang, kemudian 2 sampai sekian baik, 3 sampai sekian baik. Kalau misalnya dibahasakan seperti itu mungkin agak tidak membingungkan gitu kan. Nah, tapi ya itu terserahnya kita. Yang penting kita bisa bertanggung jawab atas indikator yang kita buat. Karena itu kan pemahamannya lebih kepada kita yang laksanakan di lapangan. Berarti bagaimana kita menjelaskan kepada orang itu tidak masalah sebenarnya. Buat dengan angka, ibu mau buat dengan terjemahan juga baik. Tetapi kan ketika orang membaca hasil karya kita, diharapkan orang bisa paham gitu dengan apa yang kita maksud gitu. Nah, jadi kita sebenarnya membentuk pemikiran seseorang dari pemikirannya kita, bukan melepas seperti itu saja. Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Demikian Bu Ratna masukan dari Pak Hairudin. Saya mau coba. Jadi itu boleh saya tetap gunakan seperti itu. Gimana Bu? Ya kalau ibu mau. Jadi saya boleh tetap seperti itu, tapi saya melampirkan pedoman penskoran sama rubriknya gitu ya. Iya. Itu iya. Nggak apa-apa gitu. Iya, agar orang bisa paham dengan di maksud lampiran gitu ya. Oke, jadi orang bisa paham dengan maksud di atas sama dengan 3 itu. Sebaiknya itu saya masukkan di bab 3 ataukah di lampiran saja, Pak? Pedoman penskoran sama rubrik. Pedoman penskoran tetap di lampiran. Di lampiran saja ya. Itu berarti tetap 3 atau pedoman penskoran gitu ya? boleh di bab 3 pedomannya ya. Tapi kalau lampirannya di bab kalau instrumennya di lampiran, kalau pedomannya boleh di bab 3. Oh iya. Terima kasih Pak Hairudin. Baik, Bu Ratna, saya akan membacakan masukan dari Pak Bambang. Halo, Ibu. Ya, halo. Saya akan bacakan masukan dari Pak Bambang. Gambar yang dilampirkan merupakan bukti dokumentasi kegiatan. Sedangkan di bab 2 perlu ditambahkan sintak pembelajaran metode mencari jejak. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan merupakan metode yang dikembangkan sendiri oleh Ibu. Sendiri hasil adopsi dari Pramuka. Ada di chat, Bu, masukan dari Pak Bambang. Bisa terdengar, Bu? Halo, Bu Ratna. Gambar yang dilampirkan merupakan bukti dokumentasi kegiatan, sedangkan di bab 2 perlu ditambahkan sintak pembelajaran metode mencari jejak. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan merupakan metode yang dikembangkan oleh Ibu sendiri hasil adopsi dari Pramuka. Begitu, Bu? Oh iya, berarti saya juga menguraikan
langkah-langkahnya beserta fotonya di bab 2 tadi ya, berarti ya maksudnya Pak Bambang gitu ya Bunda. Saya mau juga nggak ngerti nih. Pak Bambang, coba dites lagi suaranya Pak. Halo Pak Bambang. Ya. Gimana Bu Mim? Bu Ratna, Bu Ratna bertanya apakah foto-foto tersebut dimasukkan di bab 2 atau gimana? Tidak usah dimasukkan dalam itu, langkah-langkahnya Ibu uraikan aja. Oh, langkah-langkahnya saja. Metode permainan mencari jejak, langkah pertamanya itu apa, keduanya apa, ketiga apa, dan seterusnya. Kalau mau lebih bagus lagi, yang dilakukan oleh guru apa, yang dilakukan. Jadi langkahnya di bab 2 langkahnya di bab 2 fotonya di lampiran. Lalu langkah-langkah untuk siswa bagaimana, untuk guru bagaimana, begitu ya Pak Bambang ya? Halo? Halo? Misalkan langkah pertamanya guru mempersiapkan Pak Bambang putus-putus, bisa sambil ditulis nggak Pak, seperti kemarin? Bapak bisa sambil ditulis nggak Pak? Halo? Iya. Bisa sambil ditulis nggak Pak? Bapak bisa sambil ditulis nggak Pak Bambang? Halo Pak Bambang, bisa sambil ditulis nggak? Ini kenapa pada diem ya? Saya terkendala audio atau bagaimana ya? Halo? Oh, Bu Ratna bilang sudah paham. Baik. Ada lagi kah yang mau memberikan masukan? Kalau tidak, saya akhiri. Halo? Ya, saya tulis. Silakan di-share, Pak. Di-share screen, Pak. Sudah saya jadikan presenter. Ini nulisnya di mana? Di chat atau di... Pak Bambang mau nulisnya di mana ya, Pak Bambang ya? Oh, di sini. Fotonya cukup didokumentasikan saja. Baik. Baik, sudah tidak ada yang mau memberikan masukan lagi. Sekarang saya mau memanggilkan yang kedua adalah Ibu Melina. Sebentar dulu. Halo Bu Melina, bisa share screen Bu? Atau dari saya Bu? Bu Melina mau mencoba Bu? Halo? Ini ya, Bu Melina mau mencoba atau mau dari saya Bu? Dari Ibu aja kayaknya Bu, ini nggak ada. Baik, dari saya nanti Ibu yang membacakan ya Bu. Sebentar, saya share screen dulu Bu. Baik, saya akan memanggil yang kedua adalah presentasi dari Ibu Meliana Heti Sania dari SMA Negeri 17 Kota Bekasi dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar Konsep Animalia melalui Project Based Learning dengan pemanfaatan media gambar pada siswa kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 17 Kota Bekasi tahun pelajaran 2016-2017. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suaranya dibesarkan Bu. Iya Bu, siap Bu. Udah Bu? Udah. Ya, siap. Kali ini saya akan menyajikan
presentasi proposal PTK saya yang berjudul Peningkatan Prestasi Belajar Konsep Animalia melalui Project Based Learning dengan memanfaatkan media gambar pada siswa kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 17 Kota Bekasi tahun pelajaran 2016. Kemudian kita masuk kepada bab pertama, yaitu pendahuluan. Di sini pada pertama saya berikan latar belakang dalam 3 poin penting, yaitu poin pertama adalah peran pendidikan dan penerapan K13. Pendidikan berperan dalam menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, dan demokratis, sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Bu Meliana, maaf, suaranya kecil, bisa dibesarkan nggak, Bu? Atau di saya yang kecil ya? Ini udah pol, Bu. Udah pol ya? Ya, udah pol. Suaranya dideketin ke ininya, ke audionya mungkin ya, Bu ya? Oh, gitu. Enggak, takutnya di saya yang kecil atau di semua yang kecil. Saya takutnya seperti kemarin lagi ada gangguan, makanya kalau bisa dibesarkan, dibesarkan. Katanya teman-teman suaranya terlalu lirih, Bu. Oh, gitu. Ini udah, Bu. Bagaimana teman-teman? Coba dicoba lagi, Bu. Oh iya, tes. Ya. Bu. Ya, coba, Bu. Ayo. Ya. Untuk bab pertama pendahuluan, Ya. akan kami sajikan adalah latar belakang terdiri dari 3 poin penting, yaitu pendidikan dan perannya beserta penerapan kurikulum 2013. Untuk pendidikan berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, dan demokratis, sehingga berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, diantaranya adalah pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penataan manajemen, serta penerapan teknologi informasi pendidikan. Nah, yang baru-baru ini yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah adalah pemberlakuan kurikulum 2013 yang merupakan bagian dari strategi untuk peningkatan capaian pendidikan. Kemudian yang melatar belakangi yang kedua adalah berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa dalam proses pembelajaran biologi pada umumnya di SMA Negeri 17 Kota Bekasi masih terfokus pada guru atau teacher center dan belum menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah. Karena proses pembelajaran yang masih menggunakan teacher center seperti ini menyebabkan keterampilan metakognitif siswa belum berkembang, sehingga kesadaran proses berpikir siswa tentang cara belajar serta kemajuan yang telah dicapai terasa kurang. Lalu yang ketiga, latar belakangnya adalah karena keterampilan metakognitif sangat dibutuhkan oleh siswa untuk mengetahui perkembangan hasil belajar yang telah dicapai, maka digunakanlah sementara penyelesaian masalahnya kita mengambil sampling di kelas 10 IPA 2, yaitu dengan metode project based learning dengan menggunakan media gambar. Itu untuk yang latar belakang masalah. Lalu untuk identifikasi masalah, yaitu tentang substansi materi pelajaran, kita gunakan biologi karena banyak sekali hafalannya, sehingga kita lebih fokus pada materi animalia atau dunia hewan. Kemudian untuk motivasi siswa sebenarnya mudah untuk dibawa ke arah mana, bisa ditingkatkan motivasinya tergantung kepada pengolahan dari guru yang melakukan proses pembelajaran. Lalu metode mengajar, desain strategi pembelajaran di kelas yang menggunakan model pembelajaran yang menuntut kreativitas siswa berpikir tingkat tinggi. Lalu kemudian identifikasi masalah berikutnya adalah penggunaan alat dan media pembelajaran yang digunakan yang sekiranya bisa meningkatkan keterampilan metakognitif. Itu untuk identifikasi masalah.
Lalu untuk pembatasan masalah, Bu Umi. Oh iya, sebentar Bu. Gini? Ya, terima kasih. Batasan masalah di sini adalah yang benar-benar terjadi di sekolah saya itu adalah yang terjadi adalah tentang keterampilan metakognitif yang kurang. Jadi siswa memang kurang kreatif dalam metode saintifik berbasis saintis. Lalu yang kedua adalah batasan masalah ini digunakan sekiranya masalahnya itu yang bisa diselesaikan oleh penyusun sendiri. Jadi yang mengambil masalah yang kira-kira saya sendiri bisa untuk menyelesaikannya. Lalu yang batasan yang ketiga yang kira-kira penting dan mendesak untuk dicatat karena sangat tergantung dari materi ini untuk melanjutkan materi pelajaran biologi selanjutnya. Lalu rumusan masalahnya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kami merumuskan masalah apakah prestasi belajar tentang konsep animalia pada siswa kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 17 Kota Bekasi dapat ditingkatkan melalui project based learning dengan memanfaatkan media gambar. Selanjutnya adalah manfaat penelitian ini sendiri adalah bagi siswa adalah meningkatnya penguasaan konsep tentang animalia atau dunia hewan. Kemudian bagi guru adalah untuk memperdalam pemahaman tentang model pembelajaran project based learning dan menguasai teknik implementasinya. Karena ini sedang digencar didengungkan untuk materi-materi sains. Lalu yang ketiga adalah manfaat untuk sekolah untuk meningkatnya kualitas pembelajaran dengan inovasi model pembelajaran project based learning sehingga berdampak pada peningkatan kualitas output dan outcome sekolah. Untuk kajian teori di sini hanya beberapa yang saya sajikan untuk PowerPoint-nya, yaitu dari beberapa yang saya ambil bukunya, yaitu tentang prestasi belajar dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu kemampuan intelektual, di sini lebih kepada kognitif, lalu strategi kognitif, informasi, verbal, sikap, dan keterampilan. Kemudian ada tokoh lain yang saya ambil juga sebagai rujukan PTK saya. Mohon di next slide. Sebentar Bu. Nah, tentang pengertian dari project based learning itu sendiri. Project based learning adalah pembelajaran berbasis proyek yang merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Selain itu, project based learning sendiri memiliki beberapa pertimbangan atau langkah-langkah yang digunakan untuk rujukan atau acuan, yaitu ada 6. Yang pertama adalah authenticity atau keautentikan. Di sini dituntut untuk memberikan yang benar-benar kejadian yang nyata. Kemudian yang kedua adalah academic rigor atau ketaatan terhadap nilai akademis, jadi tetap berdasarkan pada penilaian kualitatif. Kemudian yang ketiga adalah applied learning atau belajar pada dunia nyata sehingga siswa benar-benar terjun pada masalah yang sedang dihadapi. Lalu active exploration atau aktif meneliti, siswa diberikan suatu permasalahan. Lalu yang kelima adalah hubungan dengan ahli atau adult relationship. Jadi senantiasa ada komunikasi dengan guru pengemudi. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah assessment penilaian, sehingga semua
hal-hal yang dilakukan oleh siswa tidak lepas dari pengamatan dan penilaian dari. Lalu media gambar atau media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan guru mengajar dari siswa belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga siswa dapat menerima sejumlah pengetahuan tentang tersebut. Jadi di sini digunakan media sosial atau gambar ya. Kemudian untuk bab ketiga adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Dan tingkat di sini LPS. Lokasi penelitian adalah di SMA Negeri 17 Bekasi yang terletak di Jalan Haji Ilyas, Cikunir, Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian waktu penelitian dan penyelesaian PTK ini adalah kurang lebih 6 bulan, mulai dari Februari 2017 sampai Juli 2017 pada semester genap tahun pelajaran 2016-2017. Kemudian untuk subjek penelitiannya adalah kelas 10 IPA 2. Nah, di sini ada kelas paralel. Kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 17 yang berjumlah satu kelasnya 40 siswa, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Untuk rancangan penelitian direncanakan menggunakan 2 siklus yang dimulai dari perencanaan. Siklus pertama, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi akhir. Kemudian, siklus kedua digunakan dimulai dari refleksi awal atau hasil dari siklus pertama, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi akhir. Untuk prosedur penelitian hampir sama dengan rancangan penelitian, tapi di sini ada beberapa uraian. Untuk perencanaan, kita mengembangkan skenario pembelajaran, menyiapkan sumber belajar, menyiapkan alat dan media pembelajaran, menyiapkan instrumen pengamatan, menyiapkan lembar beasiswa dan pendidikan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, kita menggunakan 2 teknik, yaitu observasi dan portofolio. Observasi di sini untuk mengamati secara langsung kejadian-kejadian atau peristiwa di luar kebiasaan yang menjadi kontradiktif. Misal, suasana ketika terjadi diskusi antar kelompok atau antar siswa dalam menyelesaikan masalah, seperti suasana gaduh, keaktifan siswa maupun pasifannya, antusias belajar, gerakan, dan sebagainya. Kemudian dari portofolio sendiri adalah hasil karya atau proyek untuk mengetahui tingkat kemampuan dari siswa tersebut itu sendiri. Untuk teknik analisa data di sini mencoba untuk menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu menggambarkan keberhasilan pembelajaran project based learning itu sendiri. Kemudian teknik analisa data kualitatif untuk memperoleh data peningkatan yang bertujuan untuk memperoleh data peningkatan aktivitas belajar siswa. Lalu untuk jadwal penelitian, itu ya. Jadwal penelitian dari Februari dari awal kelas PTK online ini sampai diperkirakan bulan Juli sampai selesai total keseluruhan, baik itu tentang naskah dan segala sesuatu. Mungkin itu yang saya sampaikan pada proposal PTK untuk Baik, demikian Bapak Ibu paparan materi dari Ibu Meliana. Silakan bagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Padahal suara Bobi keras. Pak Bambang bertanya, Bu, bagaimana mengaplikasikan media gambar ini di dalam sintak PBL-nya, Bu? Oh iya,
Jadi media gambar ini saya rencanakan siswa-siswa diberikan proyek untuk pergi ke kebun binatang. Kemudian mereka mengambil gambar-gambar yang perlu digunakan untuk membantu menghafalkan dan mengingat kembali nama-nama Latin dan jenis binatangnya. Jadi ketika dia diberikan proyek, dia harus memberikan laporannya, baik itu bisa dalam berupa gambar, jadi untuk membantu mengingat, ataupun dalam bentuk laporan yang lainnya seperti video dan lainnya. Tapi di sini saya tekankan pada media gambar. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya saya persilahkan. Suara Ibu Melina agak pelan, tapi mudah-mudahan terbaca. Bagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak, saya persilahkan Bu Suci untuk menanggapi atau memberikan penilaian. Silakan Bu Suci. Oke, Bunda Uni. Assalamualaikum, Bu. Melina. Walaupun tidak terdengar suaranya, tapi saya sudah lihat tulisannya dari awal sampai akhir, deh. Kalau saya cenderung ke sistematika, Bu Melina. Saya apresiasi, mantap. Sesuai dengan yang pernah saya dapatkan. Lanjut ke Pak 4 dan 5. Alhamdulillah. Itu aja Bu Melina, nggih. Terima kasih Bu Suci, Bunda Suci, terima kasih. Nggih, semangat. Baik, saya persilahkan sekarang Pak Hairudin untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Hairudin. Halo Pak Hairudin. Ya, terima kasih. Saya kok lost tadi beberapa saat tadi tidak ada suara sama sekali. Sebentar dulu, ini PPT-nya kenapa jadi menghilang begini ya? Tunggu dulu, saya coba lagi. Ini tadi saya coba besarkan. Apa karena saya yang nggak ngerti atau gimana ya? Tunggu dulu sebentar. Kok nggak muncul ya? Ya, nggak muncul. Tar dulu. Mau kemana ini Pak Herudin? Ke atas, ke bawah? Ke atas dulu. Judul? Boleh. Bentar. Oke, ini judulnya. Suara pakai kecil. Bisa? Ini sudah gede. Ya udah. Oh, oke. Ini judulnya peningkatan prestasi belajar konsep animali melalui project based learning dengan memanfaatkan media gambar pada siswa kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 17. Bu Meli, bisa nggak digambarkan ke saya langkah yang Ibu lakukan itu? Bu Meli, bisa menggambarkan langkah yang Ibu lakukan, Bu? Oh iya. Jadi langkahnya ketika diberikan terhadap siswa itu adalah yang jelas dari RTP. Kemudian karena kemarin itu ada banyak sekali liburan ketika ujian nasional, US, USBN, maka siswa-siswi kelas 10 saya berikan tugas untuk berkunjung ke kebun binatang Ragunan. Nah, dari situ itu sudah merupakan penilaian proyek karena di situ ada masalah tentang cara menghafalkan nama-nama binatang dalam bahasa Latin maupun gambarnya atau bentuknya. Nah, dari situ siswa saya minta untuk memfoto atau mengambil gambar atau mendokumentasikan binatangnya beserta mencari nama Latinnya. Itu jadi gabungan antara proyek mereka sendiri melakukan langsung ke pusat kebun binatang, tapi kemudian laporannya itu dalam berupa gambar dan nama-nama Latin dari binatang itu sendiri karena banyak sekali jenis binatang yang harus dihafalkan dalam bentuk bahasa Latin. Output dari pembelajarannya itu apa, Bu? Kenapa, Pak? Maksudnya di sini untuk karena di sini konsep animalia itu sangat banyak, kita harus menghafalkan berbagai jenis hewan, berikut nama Latin dan ciri-ciri deskripsi dari fisiknya kalau dalam biologi morfologinya.
Nah, sementara siswa itu tidak semuanya cepat untuk menghafalkan. Jadi langsung turun di lapangan, membuat sebuah proyek pekerjaan, kemudian laporannya dalam berupa gambar atau dokumentasi lainnya. Nah, dari proses itulah yang dinilai baik dari lembaga siswa sikap maupun dari penilaian laporan itu sendiri. Iya, yang saya tahu itu project based learning itu nanti akan menghasilkan suatu produk, gitu kan? Ya. Nanti produknya itu berupa yang ingin saya tahu. Dari hasil kegiatan itu produknya berupa apa? Ya, produknya tadi Pak, jadi bisa dalam bentuk video, merekam. Jadi mereka merekam, tetapi bisa juga pilihan yang lain gambar. Yang jelas mereka bisa lebih menghafalkan nama-nama Latin binatang tersebut. Itu yang dari sisi kualitatifnya, tapi dari sisi portofolionya mereka mengumpulkan di email atau di project mereka adalah dalam bentuk video. Jadi seperti merekam perjalanan mereka sambil mendokumentasikan gambar-gambar. Oke, menarik Ibu. Ya, saya hanya ingin tahu pemahaman Ibu tentang project based learning, dan saya pikir ya Ibu sudah cukup kuat untuk melaksanakan PTK ini melalui project based learning. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, saya coba panggilkan Pak Bambang. Pak Bambang bisa dinyalakan dulu mic-nya, siapa tahu tidak putus-putus Pak Bambang. Oke, Bu Umi, Iya, bisa didengar? bisa. Silakan Pak. Saran saja buat Bu Melina, seperti apa yang Pak Hadir dari PPL itu adanya produk yang merupakan karya dari siswa, di mana PPL ini sendiri sintaksnya sudah baku, tidak bisa kita utak lagi. Namun selalu dengan Ibu untuk memasukkan pemanfaatan media gambar dari siklus lalu Ibu kira apa bentuknya belajar. Mohon maaf, suara Pak Bambang. Pak Bambang suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya. Saya bacakan saja ya Bu. Di sini ada masukan. Ada. Ya, halo Pak Bambang. Pak Bambang, halo. Ada di chatnya, Oh ya, saya bacakan saja ya untuk Bu Melina. Perlu diperkirakan bentuk penyempurnaan media gambarnya sebagai tindak lanjut siklus 1 ke siklus 2 karena metode PBL yang digunakan tidak memungkinkan diubah-ubah disebabkan sintak PBL itu sudah baku, Bu. Oh, iya Bu. Ada lagi Pak Bambang masukannya? Atau Ibu mau menanggapi Bu Melina? Sudah, itu saja Bu. Itu saja. Bu Mel. Terima kasih. Ya, media gambarnya jadi masih itu kan cuma satu gitu loh Pak ya laporannya ya. Tapi karena siklusnya 2 harusnya mengalami perbaikan lagi gitu kan Pak ya. Jadi mungkin dari perbaikan siklus itu gambarnya solusinya adalah gabungan dari satu kelas itu sendiri. Jadi bisa saja satu kelompok yang lain gambarnya hanya mendapatkan 5 jenis atau 10 jenis, kemudian yang lainnya adalah beberapa jenis. Mungkin nanti yang siklus kedua bisa digabungkan.
mungkin begitu mungkin Pak ya. Ya, oke Bu. Oke Bu. Baik, adakah Halo? Halo? Adakah yang masih mau memberikan tanggapan kepada Ibu Melina? Jika tidak, saya sekarang mau minta ke Pak Hairudin masukan untuk seluruh peserta, lalu nanti Bu Suci, baru yang terakhir adalah Pak Bambang sebelum sesi ini saya tutup. Silakan Pak Hairudin. Masukan ke seluruh peserta ini maksudnya apa? Iya, maksudnya supaya termotivasi menyelesaikan gitu. Oh, oke. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dan yang ini tolong disampaikan kita saya yang penting semangat karena ini benar-benar kerja sosial. Jadi apapun yang kita lakukan di sini sebenarnya tujuannya cuma satu ya, kita belajar dan teman itu jauh lebih bermanfaat. Ibu-ibu bayangkan bahwa semua kita ada di sini ini kita berupaya untuk memperbaiki diri, termasuk kami juga para mentor bukan orang-orang yang hebat-hebat sekali, kami juga belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena prinsip kita di IGI dan semuanya juga mentornya juga semua sharing and growing together. Jadi apapun yang kita lakukan kita berkembang bersama. Untuk kebersamaan kita belajar dan memperbaiki diri, itu saja sebenarnya. Dan kemudian insya Allah minggu depan akan meneruskan latihan-latihan berupa seminar ini. Dan saya ingin tekankan sekali lagi bahwa seminar proposal itu kita dukung sepenuhnya, tetapi tidak dapat sertifikat karena ini hanya bagian dari pembelajaran kita. Inilah yang dimaksud oleh Pak Gatot sebagai challenge itu artinya tantangan bagi yang sudah, mari tang diri untuk berusaha tampil di sini dengan gugup, dengan grogi, tetapi dengan perbaikan-perbaikan yang saya pikir sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kita semua. Oke, salam silaturahmi Bapak dan Ibu sekalian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masukan dari Pak Hairudin buat kita semua agar tetap semangat hingga akhir pelatihan ini. Sekarang saya minta Bunda Suci untuk memberikan motivasinya kepada rekan-rekan peserta pelatihan PTK, Bunda. Oke, Assalamualaikum Bunda Umi dan semua Bapak Ibu yang ada di konmahan ini. Begitu pula yang saya sampaikan buat semuanya, terutama untuk diri saya sendiri, para mentor, panitia, dan juga Bapak Ibu peserta semua, maupun bukan peserta yang hadir pada malam hari ini. Maksudnya bukan menggurui, tapi kita belajar bersama. Seperti prinsip IG, sharing and growing together. Dari sini, dari pelatihan ini, kita dapat manfaat banyak sekali. PTK kita menjadi lebih bagus, PTK kita menjadi lebih kaya dengan masukan dari teman-teman dan juga Bapak Ibu mentor. Jadi kita di sini berprinsip panitia mentor sebagai teman sejawat Bapak Ibu semua yang siap belajar bersama-sama. Mudah-mudahan dengan latihan seminar pada malam hari ini, besok suatu saat Ibu melaksanakan seminar di daerahnya masing-masing dan juga seminar hasil PTK bisa terlaksana dengan baik karena groginya sudah hilang pada malam hari. Oke, semangat semua buat Bapak Ibu. Hanya ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian motivasi dari Bunda Suci. Sekarang yang terakhir adalah dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang, mudah-mudahan suaranya tidak putus-putus. Oke. Ya. Jadi kalau dari saya satu saja. Kalau tadi sudah disinggung bahwa apa yang kita lakukan ini bagian dari pembelajaran, maka pembelajaran yang sebaik-baiknya adalah pembelajaran yang bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh yang lain. Bagi Bapak dan Ibu yang membuat PTK dengan memanfaatkan model, sangat saya sarankan jika Bapak dan Ibu juga menuangkan apa yang menjadi sintaks dari model-model tersebut. Karena bukan tidak mungkin kami sebagai mentor, kami yang ada dalam tim Pendar ini juga bisa memanfaatkan sintaks-sintaks yang ibu bapak lakukan,
terlebih lagi jika metode atau model pembelajaran merupakan hasil pengembangan Bapak dan Ibu. Demikian, makasih. Baik, terima kasih Pak Bambang, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini dan meluangkan waktu untuk sama-sama menyaksikan seminar proposal PTK Ibu Ratnawati dan Ibu Melina. Semoga ada ilmu yang kita ambil pada malam hari ini. Saya tutup acara ini, saya mohon maaf jika dalam memandu acara ini banyak kesalahan di sana-sini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Baik yang mau mendaftar seminar nanti silahkan mengisi linknya yang akan disebarkan oleh Pak Hairudin. Saya mohon pamit, Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.